Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar IPS bersama-sama. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Ingat, catat hal-hal penting yang nanti akan Bu Anita sampaikan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal peta. Pelajaran hari ini dapat juga kalian pelajari kembali pada buku paket tema 1, subtema 1 dan 2. Anak-anak, tahukah kamu apa itu peta wilayah tempat tinggal atau denah? Tentu kalian sudah pernah melihat denah ya. Coba perhatikan denah berikut. Radit adalah siswa kelas 5 SD Brilian Jaya. Ia tinggal di Jalan Kusuma bersebelahan dengan masjid. Coba perhatikan letak rumah Radit pada denah. Apa nama-nama jalan yang harus dilewati Radit untuk menuju ke sekolah? Dapatkah kalian menyebutkannya? Ya, benar. Radit harus melewati Jalan Dahlia dan juga Jalan Merdeka untuk menuju ke sekolah. Apa yang dimaksud dengan denah? Peta wilayah tempat tinggal sering kita kenal dengan istilah denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, atau tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, denah berfungsi untuk menentukan arah tujuan atau mengetahui lokasi suatu tempat. Selanjutnya, kita akan mengenal peta Indonesia. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau hingga 17.000. Wow, banyak sekali ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari posisi Indonesia secara astronomis dan geografis berdasarkan peta yang telah kita amati bersama-sama. Letak astronomis Indonesia. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, antara lain Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia juga terletak di jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun jalur perdagangan. Kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Berdasarkan garis lintang, wilayah Indonesia sebagian besar terletak di belahan bumi selatan. Wilayah Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Indonesia beriklim tropis. Selanjutnya, berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di belahan bumi bagian timur. Panjang garis bujur Indonesia adalah 46 derajat. Anak-anak, selain untuk mengetahui lokasi suatu tempat, peta juga dapat digunakan untuk mengetahui berbagai informasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa contoh peta berikut. Yang pertama adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Anak-anak dapat mengetahui kepadatan penduduk Indonesia dari warna yang ditunjukkan pada peta. Coba perhatikan, pulau manakah yang kepadatan penduduknya paling banyak?
Iya, benar. Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk terbanyak di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengamati peta persebaran suku bangsa. Di sini kita dapat melihat suku bangsa apa saja yang mendiami suatu wilayah di Indonesia. Coba kita amati di Pulau Sumatera ada suku apa saja. Ada suku Aceh, suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Selanjutnya kita lihat peta hasil bumi dan laut di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi dan lautnya. Coba kita amati di Pulau Papua. Ternyata berdasarkan peta tersebut, Pulau Papua memiliki hasil laut yang melimpah dan hasil bumi yaitu sagu. Sekarang kita akan melihat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selain kaya akan hasil bumi dan laut, Indonesia juga kaya akan flora dan faunanya. Flora adalah beragam jenis tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan curah hujannya, flora di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain hutan hujan tropis, yaitu hutan dengan pepohonan yang tinggi, iklim yang hangat, dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis ini terletak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada sabana, yaitu padang rumput luas yang diselingi pepohonan. Sabana banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat. Ada juga stepa, yaitu padang rumput yang sangat luas. Biasanya digunakan sebagai tempat peternakan. Stepa banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Hutan bakau, yaitu hutan yang tumbuh di daerah pantai. Hutan bakau antara lain terdapat di Jawa, Papua, dan Sumatera bagian timur. Selanjutnya, fauna di Indonesia. Fauna adalah beragam jenis hewan. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, fauna tipe asiatis. Fauna ini banyak terdapat di Indonesia bagian barat sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Contohnya adalah gajah, harimau, orang-utan, banteng, badak, dan beruang. Fauna tipe yang kedua adalah fauna tipe peralihan. Terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Tenggara, dan beberapa pulau kecil di perairan laut dalam. Contohnya adalah komodo, anoa, biawak, dan burung maleo. Yang ketiga adalah fauna tipe australis. Fauna ini terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, seperti kepulauan di Papua dan Maluku Utara. Ciri paling khas adalah mamalia berkantong. Contohnya kanguru, kuskus, landak Papua, burung cendrawasih, dan burung kasuari. Anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang Bu Anita sampaikan. Jangan lupa segera dikerjakan tugasnya. Semangat belajarnya, semangat ibadahnya. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.